Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kita bertemu kembali secara virtual dalam pemahaman Alkitab kita. Yang hari ini kita masih gumuli bersama adalah Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Pasalnya masih pasal 6, namun kita akan menaruh fokus pada ayat 51 sampai 58. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa, sungguh kami berserah kepadamu. Dalam beberapa waktu ke depan kami akan membaca, kami akan mendalami bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, memberi pengertian bagi kami juga dan kekuatan untuk dapat mengaplikasikan berbagai hal yang kami refleksikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari bersama juga dengan sesama kami. Biarlah apa yang kami hayati malam ini membawa dampak tidak hanya bagi kami namun juga bagi banyak orang di sekitar kami. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan membaca ayat 51 sampai 58 dari Yohanes 6. Mari yang sudah menyiapkan Alkitabnya kita membaca bersama. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Seperti minggu lalu ya Bapak Ibu, ayat pembuka bacaan Injil hari ini adalah bacaan penutup dari bacaan Injil di minggu lalu. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kalau kita cermati kembali, pernyataan Yesus memang mengundang berbagai respons Bapak Ibu. Jika pada minggu lalu pernyataan Yesus sebagai roti dari surga itu membuat orang banyak sulit percaya, mengingat mereka itu tahu bagaimana Tuhan Yesus waktu kecil, asal-usulnya seperti apa, maka pada pernyataan di ayat 51, nah ini mengundang respons yang berbeda dari sebelumnya, yaitu respons orang banyak kali ini adalah pertengkaran. Pertengkaran di antara mereka ini dicatat dalam ayat 52 yang bersumber dari kebingungan tentang bagaimana Yesus bisa memberikan dagingnya untuk mereka makan. Nah Bapak Ibu, menurut tafsir, kebingungan banyak orang ini bukan karena secara harfiah mereka benar-benar memahami tentang maksud Yesus. Orang banyak itu sebenarnya tahu, mengerti bahwa yang dimaksud ialah diri Yesus. Roti itu adalah diri Yesus yang hidup, yang di dalamnya adalah ajarannya, karyanya, hidupnya, dan itu menjadi bekal perjalanan manusia kepada kehidupan yang kekal. Tetapi mereka sulit untuk menerima, terlebih menyetujui maksud Yesus itu karena tradisi yang sudah mereka pegang, tradisi yang mereka hayati secara turun-temurun. Mereka memang takjub dengan apa yang dilakukan Yesus, tetapi mereka sulit percaya sebab
klaim tentang Yesus terlalu besar ketika diperhadapkan dengan tradisi yang selama ini mereka hayati. Begitu juga bagi pembaca Alkitab pada masa kini, termasuk kita nih. Maksud perkataan Yesus ini bukan hal yang baru kita pahami, bahkan ini sudah menjadi familiar di telinga kita, dan pembaca masa kini pun memahami dengan baik bahwa Yesus yang sedang berbicara tentang roti itu adalah Dia yang berbicara tentang dirinya sendiri. Bahkan mengorbankan dirinya dengan memberi tubuh dan darahnya. Tetapi persoalan utamanya adalah pada penerapan. Menerapkan apa yang diajarin Yesus dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan pilihan di hadapan kita. Yesus menyatakan hingga 2 kali penerapan itu dengan menggunakan cara yang negatif dan cara yang positif. Penerapan seperti apa yang negatif dan positif? Tuhan Yesus menggunakan cara negatif pada ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Tuhan Yesus menggunakan cara positif pada ayat selanjutnya. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus menunjuk pada pengorbanannya yang dilakukan dengan cara memberi tubuh dan darahnya demi memberikan kehidupan bagi ciptaan. Tetapi pengorbanan itu tidak akan memiliki dampak jika orang banyak tidak bersedia merespons untuk makan dagingnya dan minum darahnya. Jadi untuk mempunyai hidup yang kekal dari sang roti hidup itu, maka caranya harus makan dagingnya dan minum darahnya. Dan sekali lagi hal ini tidak asing sebenarnya bagi kita di masa kini. Kata-kata seperti ini, teologi semacam ini. Tetapi untuk dapat sungguh-sungguh memberikan kehidupan, untuk dapat sungguh-sungguh diterapkan, untuk dapat sungguh-sungguh paham sebenarnya makan itu seperti apa. Makan tubuh dan darah Kristus itu seperti apa, dan apa sih dampak dan apa yang harus dilakukan orang yang makan ini yang sulit untuk diterima, bahkan mungkin sulit untuk dipahami. Kalau kita lihat konteks zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, roti itu makanan pokok. Dan itu menunjukkan bahwa roti membuat seseorang bisa bertahan hidup. Ini simbol lah dari kehidupan. Ketika seorang melakukan perjalanan jauh, maka makanan perbekalan itu menjadi satu-satunya yang penting. Karena dengan itu mereka bisa terus bertahan hidup dan sampai ke tujuan misalnya. Nah, dalam perjalanan menuju ke tujuan itu pasti dipenuhi oleh berbagai tantangan dan persoalan. Untuk itu memakan Yesus sebagai roti hidup ini akan memuaskan kelaparan dan kehausan manusia yang sesungguhnya di dalam hidup, karena daging dan darah Kristus adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman dalam ayat 55. Namun itu berbeda dengan makanan dan minuman yang biasa kita nikmati secara jasmani. Makan daging Yesus dan minum darahnya sebagai makanan dan minuman yang sejati adalah bicara tentang penyatuan. Penyatuan yang dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 36 bahkan, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita tinggal di dalamnya, dia di dalam kita, dan kita menjadi satu kesatuan, maka disitulah makna makan dagingnya dan minum darahnya. Makan daging dan minum darah Kristus berarti mengisi diri kita, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, perasaan dengan apapun yang tertuju kepada Kristus. Kristus sungguh-sungguh ada. Kristus sungguh-sungguh menyatu dan kita rasakan.
kita hidupi di dalam diri kita. Dengan begitu menjadi jelas bahwa bagi kita, khususnya pada masa kini, persoalannya bukan lagi pada mengerti atau memahami secara tafsir aja. Oh, maksudnya Tuhan Yesus tuh roti dan roti hidup itu dirinya. Kemudian kita bahas apanya begitu secara teori. Itu beberapa minggu lalu sudah kita bahas. Nah, pada penutup, karena kita terakhir nih ya membahas roti-rotian pada minggu ini, kita mau berjalan kepada pemaknaannya seperti apa harusnya dalam kehidupan. Jadi bukan hanya memahami, tetapi juga menghidupi, menghayati, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus itu sendiri. Mendaging dan menyatu di dalam Kristus artinya orang percaya yang hidup di dalam Dia bersedia untuk mengisi seluruh keberadaan dirinya dengan hidup, dengan ajaran dan dengan seluruh tindakan-tindakan Kristus yang mau kita adaptasi, mau kita teladani. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Israel, daging dan darah seseorang itu sama dengan pribadi orang itu yang utuh, atau menggambarkan keberadaan diri seseorang secara utuh. Nah, Yesus datang sebagai anak domba Allah yang memberikan dirinya menjadi korban dengan memberikan kita daging dan darahnya. Ini menunjukkan sebuah pengorbanan yang utuh, keberadaan diri yang utuh. Dan diberikan kepada kita itu menggambarkan sebuah relasi yang begitu dekat dan amat sangat pribadi. Relasi itu akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang menyatu dengan Allah, yang membuat kita betul-betul tinggal di dalam Kristus. Relasi itu yang membawa kita untuk merasakan tinggal di dalam Kristus. Tanpa kita membangun relasi itu, maka kita akan kesulitan menemukan makna. Memakan roti dan meminum anggur yang sesungguh-sungguhnya itu seperti apa. Nah, membiarkan Yesus tinggal di dalam diri kita, kita menyatu dengan Dia, kita berelasi dengan Dia, berarti kita sudah membersihkan rumah kita, hati kita untuk memberi ruang bagi Dia, untuk Dia dapat tinggal dalam diri kita. Nggak dipenuhi dengan kuasa kita sendiri, nggak dipenuhi oleh keinginan, egosentrisme, dan kita tidak mau memberikan ruang sama sekali akhirnya pada sang roti hidup itu. Kita bisa bayangin kalau kita sudah sangat kenyang dengan makanan, kemudian baru selesai 5 menit setelah kita makan banyak, ada makanan enak lewat di depan kita, pasti kita juga mikir-mikir untuk makan lagi karena udah kenyang. Persoalannya bukan makanan itu enak atau enggak, tetapi kita sudah tidak mampu untuk memakan, sudah tidak ada ruang. Menyantap roti hidup itu berarti kita bersedia untuk memberikan ruang. Dan kita dipenuhi olehnya. Bersama-sama menjadi satu. Disinilah kita tidak lagi dipenuhi oleh diri kita sendiri. Disinilah kita akan menemukan kegembiraan, sukacita karena berada dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Yesus bukan hanya roti kehidupan, dengan pengajaran-pengajarannya, tetapi juga roti hidup yang betul-betul ada di dalam hati kita. Yesus sebagai role model, iya. Yesus sebagai teladan, iya. Yesus mengajar, betul. Yesus sebagai guru, betul. Tetapi Dia tidak jauh. Yesus tidak sosok yang ada di luar diri kita. Dia ada bersama dan di dalam kita. Ini harus kita pahami. Kehadiran dan pengorbanan Kristus itu sangat nyata. Makanya
analoginya adalah makanan, karena ketika kita makan, makanan itu menyatu dengan diri kita. Ini yang mau ditunjukkan. Bapak Ibu, relasi kasih yang utuh antara kita dengan Kristus harusnya berdampak pada perjalanan kita. Ketika kita menjalankan tugas kesaksian kita dengan baik, ketika kita menjalankan kehidupan sehari kita, ketika kita menjalani kehidupan pelayanan, ketika kita bersekutu, maka itu semua kita jalani dengan ungkapan syukur dan sukacita. Karena kita tahu bahwa seluruh bagian, seluruh aspek dalam kehidupan kita kerjakan bersama-sama dengan Dia, bersama dan di dalam Dia. Apapun yang kita jalani, maka disitulah tempat Kristus juga bersama-sama dengan kita. Maka kita punya banyak pertimbangan, kita seharusnya punya banyak hal yang harus dipikirkan matang ketika kita mau mengambil keputusan, kita mau bersikap, kita mau berkata-kata kepada orang lain. Karena disitulah kita mempertimbangkan bagaimana teladan Kristus. Apakah yang mau saya lakukan sudah sesuai dengan teladan Kristus? Sudah sesuai dengan kehendaknya? Atau justru sebaliknya? Karena saya bersama-sama dan di dalam Kristus, maka itu harus dipertimbangkan. Menikmati roti hidup dan air hidup akan membuat kita hidup tidak untuk diri kita sendiri saja, tetapi hidup kita diubah untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan dipuaskan dan merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bersyukur dan tidak menjadi orang-orang yang selalu lapar dan dahaga dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan jasmani yang berlebihan. Dalam hal itulah roti hidup membuat kita benar-benar hidup sebagai manusia yang adalah gambar Allah. Dengan begitu air hidup itu akan mengalir di dalam diri kita, menjadi berkat yang menyegarkan bagi banyak orang. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu, PA kita telah selesai dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami nikmati. Kami telah selesai mengikuti pemahaman Alkitab dan saat ini kami menyerahkan segala sesuatu yang dalam tangan Tuhan. Diri kami, apapun yang kami dengar, kami pikirkan, kami renungkan, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga berperan di dalam diri kami untuk membentuk kami dan menuntun kami senantiasa menjumpai realitas dan pergumulan hidup kami. Biarlah apa yang sudah kami isi dapat kami juga bagikan kepada banyak orang, tidak hanya bagi diri kami, namun bagi sesama kami, orang-orang sekitar kami, sehingga kasih dan karya Kristus dapat sungguh-sungguh nyata dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami menyerahkan jam-jam ke depan dan hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atasnya. Amin. Sampai bertemu di Kamis depan, Bapak Ibu. Selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.